恭喜你呀，恭喜你。Tengku Halis ini ayahnya adalah yang punya kesawan dulu. Maka mereka bangun masjid lah di Gang Bengkok itu. Itu adalah kerjasama dari Chong Afi dengan kakeknya Abang Halis ya Bang. Nah, coba Abang ceritakan dulu. Ini yang punya kesawan ya. Pak Amin pergi, saya mau ngomong dulu. Mohon maaf Bang Halis. Supaya Pak Amin menulis aja buku seperti ini. Sahabat masyarakat Imlai ya. Ini tulisan Bang Baharudin nih. Tidak, saya mau cerita tentang Cina di Tanah Batak. Oh. Sebelum Pak Amin pergi, saya usulkan supaya menulis seperti itu. Iya. Pak Amin, sahabat masyarakat Aceh, gitu loh. Iya. Bagus. Jadi Baharudin buka proyek buat saya ini. Jadi keunggulan orang Medan itu, Cina Medan itu keunggulannya di bisnis. Itu nggak ada yang bisa pungkiri itu keahliannya. Mungkin itu juga salah satu yang cocok dengan orang Aceh. Orang Aceh ini kan darah dagangnya luar biasa. Jadi makanya saya nggak heran kalau Pak Amin saya bisa dapat proyek gede di Aceh. Boleh sedikit kutambah yang tadi. Jadi bagaimana keakraban ya? Leluhur Bang Halis, Tengku Halis ini dia adalah cucu dari Datuk Kesawan. Bekerja sama dengan Chong Afi membangun masjid. Ya, oke. Cuman pernah ada satu friksi dulu ketika masyarakat pribumi diadu dengan masyarakat Cina dengan pembentukan tentara Cina itu yang disebut Pohantui itu. Nah, itu mulai terjadi pertikaian. Dan itu mungkin bibit daripada perpecahan itu. Tetapi nggak tahu karena aku 12 tahun sekolah Katolik dan temanku rata-rata banyak yang Chinese. Nah, kelompoknya Pak Agus, Pak Amin ini kan di Rotary Club. Itu kita mayoritas di situ Chinese ya, Ben. Tapi saya ada di situ bersama Pak Rosian Arbi dengan Arik Baru seorang Karo. Tapi kita bisa masuk dan kita mengerti cara berpikir mereka. Itu sebenarnya yang kita pikir bahwa eksklusivisme itu ada pada diri kita. Kita yang menjauhkan diri, bukan mereka yang menjauhkan diri. Pembauran seperti ini yang kalau menurut aku harus lakukan. Jadi begini, kalau kita bicara tentang masyarakat Tionghoa di Medan, kan begitu ya. Sebelum era Chong Afi, kita pasti dengar kota Cina yang dijadikan suatu sejarah ya. Kota Cina itu. Berarti dari zaman dulu pun memang sudah ada orang Cina tuh yang datang ke mari. Sampai hari ini kalau kita lihat di kota Cina tuh kekayaan yang cukup besar, konon ceritanya. Nah, kita mau bicara dulu. Dulu masyarakat Cina tuh bekerja dulu kan begitu. Betul ya Pak Gos ya? Yeah. Mereka dulu yang datang kemari itu bekerja di underneming, bekerja di perkebunan kan begitu. Sampai satu waktu datanglah Chong Afi kan begitu. Beserta Chong Yongyan kan begitu untuk ikut juga berdagang. Saya tidak tahu naluri apa yang membuat masyarakat China yang ada di Medan, masyarakat Cina di Medan, yang tadinya pekerja menjadi orang bisnis. Itu kapan kejadiannya saya pun tak tahu. Transisi apa yang terjadi di situ kan begitu. Apakah kebetulan karena Chong Afi yang menjadi pionir sebagai pedagang? Memang sebelumnya ini masyarakat Cina eksklusif. Mereka tak mau bergaul dengan kita. Bahkan takut. Tapi mulai ya masuk mereka ke dalam gerbang politik, masuk di dalam macam Amin, masuk di kadin organisasi, masuk di apa. Ini udah eksklusif itu sudah tidak lagi terlihat. Sebagian besar di grassroots itu masih terasa itu. Rasa ketakutan. Sekarang coba kita mau bendel di muka sama Agus nih. Dia lebih bendel lagi matanya dari kita sekarang. Buka mata. Kalau dulu kita buka mata sama si Agus nih takut dia nih. Ya kan? Sekarang coba. Kan begitu. Ya, jadi coba bayangkan ya. Kan ada joke-nya tuh barangkali. Hari Raya Islam, you datang sama saya. Hari Raya Tahun Baru, you datang sama saya. Hari Raya India juga datang sama saya. Kan saya yang raya, you datang juga sama saya. Jadi kalau sekarang ya kita syukurlah. Ya, jadi saya tertarik tadi kalau dibilang coba Sumatera Barat sudah bisa beradaptasi ya. Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan Betawi sudah ada kan udah bisa mendekatkan diri lah masyarakatnya itu sendiri. Seperti apa yang dikatakan oleh Idrus tadi kan begitu. Nah, di Medan ini itu belum terlihat keseluruhannya.
Kecuali di kelompok elit atas saja. Macam Agus oke lah, karena dia mungkin ada klien-kliennya atau langganan-langganannya itu kebetulan banyak berbangsa yang matanya lebih terbuka. Kan begitu. Kalau kelompok kalau dikatakan kelompok yang matanya masih belum bisa dibuka, itu masih ada rasa takut-takut lah itu sama masyarakat. Ya kalau Hari bilang kita yang eksklusif, tidak. Awalnya mereka yang eksklusif bukan karena apa. Contohnya begini aja. Coba kalau kita ke Pluit sana, perumahan Pluit sana. Sudah tahu kita itu adalah orang dari Medan. Contohnya apa? Duduk di teras, buka pakai baju singlet, itu pasti orang Medan. Betul ya, Gon? Iya. Udah itu ke Muara Karang makan soto Medan gitu kan? tapi sekarang ya kayaknya ya enggak lah ya kan begitu ya, mudah-mudahan. Saya punya sahabat dulu, barangkali Hari pun kenal, Bahar pun kenal, Limbian Kun dulu ya, sama-sama kita perjuangan tahun 66 kan begitu ya. Kan banyak dulu, kita banyak juga dengar pahlawan-pahlawan nasional, ada John Lee, ada siapa kan begitu banyak. Ya bahkan ya sampai sekarang ini juga kita banyak lihat pejabat-pejabat itu dari golongan suku Cina. Saya selalu bilangkan suku Cina, karena ini selalu saya bicarakan sama mereka. Mereka itu menuntut, kami bukan bangsa Cina, kami suku yang ada di Indonesia. Suku Cina, betul. Ya itu dia, itu sedikit sekelumit dari saya tuh, Bu. Itu Bang sampai sekarang juga masih terasa. Kenapa? Karena ada banyak orang tidak bisa menerima kehadiran seorang Ahok misalnya. Ya, sebagai suku Cina di Indonesia. Itu dianggap dia orang lain. Nah, tapi itu juga kita lihat sistem juga begitu. Sekarang kita lihat, padahal zaman dulu itu yang namanya menjadi polisi itu ada orang Cina banyak. Sekarang sulit kita mencari dan aneh rasanya kalau ada seorang polisi, seorang tentara yang orang Cina. Politisi sudah banyak, politisi. Di DPR sana banyak politisi yang orang Chinese. Kita mau bicara pun susah. Menyebut kata Cina saja kita takut. Kenapa? Takut terasa kasar. Ada mereka sendiri menamakan dirinya China, Chinese, Cina. Kita selalu menghaluskannya dengan Tionghoa. Ya, karena dianggap Cina itu adalah semacam satu ucapan yang mengejek. Padahal tidak. Perhatikan, Metro TV sampai sekarang tidak pernah pakai kata Cina. Dia selalu bilang Chinese. Itu dalam bahasa aja kita ada sedikit gangguan. Barangkali masih perlu waktu untuk berasimilasi. Tapi tidak bisa juga gitu, Ri. Haluskan bahasa itu kita yang membuat. Dulu kalau dibilang Cina, itu mereka tak terima itu. Terlalu kasar. Nah iya, tapi dalam bahasa Indonesia yang baku itu Cina itu diakui. Aku lebih suka bertimbang dari sejarah. Contoh keling. Keling itu sekarang kan ditukar tuh jadi madras. Madras tuh nggak punya sejarah di Indonesia, di Medan nih. Yang punya sejarah tuh keling. Kampung Keling itu punya sejarah. Kampung Madras kan nggak kenal orang. Ada satu orang model, aku juga pernah cerita. Aku nggak sanggup di Medan nih Pak. Orang tua aku nyuruh aku pergi katanya. Teman saya dulu bilang bukan kampung Keling, kampung sendiri. Iya, kampung sendiri. Makanya yang menukar itu Keling jadi Madras itu merusak. Bagi aku lebih suka itu nyebut Cina daripada Tionghoa. Iya. Banyak Sebenarnya Jaya, ini aja saya kasih info juga ya. Di Aceh itu di kampung Gunung Sigli itu ada kampung Cina. Artinya apa? Memang orang Cina sudah cukup lama sampai ada kampung Cina. Jadi peleburan itu sebenarnya sudah terjadi. Jadi yang dibilang tadi eksklusivitas itu mungkin ditinjau dari aspek dia itu di bidang kebudayaan, di bidang ini. Tapi kalau bicara bisnis ya, ada filosof Cina. Dulu kan gini, kalau kerja di perusahaan Cina jangan harap kamu dapat jabatan tinggi. Karena sesama, kalau yang diangkat adalah selalu orang Cina. Tapi itu terbantahkan dengan ada filosofi yang mengatakan bahwa tidak penting kucing itu hitam atau putih, yang penting bisa nangkap tikus. Nah, jadi dan aku juga telah membuktikan itu. Aku pernah memimpin sebuah perusahaan yang harusnya itu terasnya Cina, tapi aku jadi pemimpin di situ. Jadi itu mulai terbantahkan. Karena yang paling penting adalah tujuannya bagi mereka pemimpin. Sebenarnya begini, dari sejarah di Bukit Tinggi itu ada kampung Cina, di Padang ada kampung Cina. Jadi lebih dikenal, lebih akrab itu Cina, tapi kenapa ditukar jadi Tionghoa? China. Nah, kamu Cina itu jelas di Bukit Tinggi ada. Jadi ya inilah dia rasa bahasa itu ya, rasa bahasa. Karena kalau kita bilang tadi kampung Cina,
di seluruh negara di dunia ada Chinatown. Iya, Tahu nggak Chinatown? Di Medan kan ada. Yang Ada. aktif belum pernah masuk. Lo ayo. Lu ayo. Lo ayo itu katanya Chinatown. Tapi katanya sulit masuk. Nanti dijaga dengan orang-orang yang tegap jago kungfu. Kita pun nggak bisa masuk katanya. Oh, bukan di situ. Bukan di Keloayo, tapi mungkin di daerah daerah Kampung Baru. Nah, Karena udah. dulu semua masuknya di situ sebelah dekat sungai itu. Nah, jadi dengan kata lain sebenarnya hampir setiap kota di dunia itu punya Chinatown. Pergi ke Los Angeles ada Chinatown. Di mana-mana ada Chinatown. Itulah yang disebut dengan eksklusif tadi, ya kan? Akhirnya ada kelompok-kelompok di dunia manapun ada Chinatown. Mereka masih berkelompok. Itu yang disebut dengan barangkali pengertian aku tentang eksklusif tadi. Betul. Ya. Coba kita sekarang, kita di Medan ini. Coba di Jalan Asia, ada orang Indonesia? Ada. Ya kan? Itu masih dominan dikuasai oleh Pak Agus dan kawan-kawan, saudara kita kan begitu. Asia Ujung itu lo ayo itu kan, Asia Ujung. Ya, Jalan Asia, jalan Waidin. kan itu udah sebagian tergusur, Ya. yang tinggal saudara-saudara Bung Agus lagi di sana. Tapi apapun dia, kita tak bicara itu. Itulah dia. Hampir semua negara membuat suatu eksklusif. Tadi itu ya, dengan adanya Chinatown, ada Chinatown. Sekarang udah banyak lah di kampung sekarang. Di Labuhan aja, jualan sayur. Ada yang kulihat ada perubahan yang ku amati lah di lapangan. Itu bagaimana barongsai. Barongsai itu sekarang pemainnya itu orang kita, orang Melayu barongsai. Jadi Ya. yang dilatih itu satu grup itu yang kalau nggak salah juara di Kota Medan, yaitu bagus. Itu orang barongsainya itu orang Indonesia. Dan lebih parah lagi itu sudah disalahgunakan. Ada 3-4 orang bawa. Ya inilah kata-kata yang ya tadi orang Indonesia. Ini kan kadang-kadang tanpa disadari. Memang kalau orang Cina bukan orang Indonesia. Ya, pokoknya orang kita, orang Melayu. Orang Melayu. Itulah halus bahasa Indonesia itu ya. Orang kita Aceh, orang kita Mandailing, orang kita Jawa. Iya. Itu pada kitanya. Ya. Jadi gini, kalau itulah dia. bicara orang kita itu sesama suku. Misalnya aku sesama orang Aceh bilang orang kita Aceh. Tapi kalau kita berbaur bilang orang kita, itu eksklusivitas. Iya. Kita tanpa kita sadari kita sudah membentuk satu eksklusivitas Di sebenarnya. Palembang wong kita galo katanya. Ya. Nah, yang aku lihat sekarang, barongsai itu sudah beralih fungsi. Ada 3-4 orang bawa gendang, bawa kecimpring itu. Nanti tiap hari datang rumah-rumah minta sedekah. Bukan minta sedekah lah, minta bantuan gitulah. Bagaimana itu Pak Agus? Itu, kalau Pak Amin, bicara barongsai, saya ingat waktu kecil Pak Amin, barongsai itu yang paling top dulu di Binjai ya. Ya. Oke. Tahu itu? Saya mohon abang-abang, saya boleh minta sedikit waktu karena Ya. saya udah didesak. Ya. Silakan. Saya sedikit saya simpulkan tadi yang seperti Pak Alis ngomong, ya saya juga setuju ya. Kita nggak boleh bilang ini eksklusivitas itu terjadi. Kita harus akui di seluruh dunia, Ya. bukan hanya di Indonesia. Ya kita lihat di San Francisco, dimanapun ya ada itu Chinatown, di Jepang, di mana ada. Kenapa ya, terutama di Asia ini? Kenapa? Karena itu kan yang dikatakan tadi istilah Chinese sama Cina ini Cina ini. Memang kalau ada kata-kata Cina, ada yang kurang enak. Ini dulu waktu zamannya penyerangan dari Jepang ke Cina, itu mereka sebutkan itu memang ada sedikit pelecehan dari China itu ke Cina. Itu China itu kan dulu kan Qing ya. Kerajaan Qing. Ya, dinasti Qing. Itu Qing Suang itu jadi orang-orang Qing itu Cina Chinese jadi mulai dari situ. Sebetulnya itu mulainya itu Tiongkok yang sebenarnya, yang seperti yang kaosnya Pak Isari itulah Congko itu. Congko. Daratan di negara Tiongkok Tengah. Tapi ini kan mulai dari sana ya. Ini sebetulnya pun satu istilah. Yang tadi masalah eksklusivitas. Kenapa? Karena mereka itu kan semua pendatang.
pendatang itu maklum lah, di mana-mana pun kita ya seperti sekarang aja, misalnya kita orang katakanlah orang Batak misalnya ke Aceh atau ke Padang, tentu kan mereka Cari cari komunitas. mereka Ya. sesama suku, komunitas, sehingga dari situ pelan-pelan itu terjadi. Yang penting saya pikir ya, siapa aja yang mulai itu nggak usah persoalkan. Yang penting itu betul-betul punya hati Nusantaranya, punya hati merah putihnya, Indonesianya. Ya kalau mereka bergaulnya ya silakan saja. Nah, itu satu. Kedua, 恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！恭喜你！恭喜你！每条大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话就是恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！冬天一到，气